surat An-Nas yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Seperti apa? Di dalam Ini orang yang paling sok tahu dan orang yang paling berbahaya bagi kesehatan akal manusia. Orang yang paling berbahaya dalam sejarah peradaban bumi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mang Samsudin melakukan cacat logika atau logika falasi. Akan saya bahas di sini. Dan ingat, yang saya bahas di sini adalah secara pengetahuan dan argumentatif. Apabila teman-teman ingin memberikan komentar yang tidak argumentatif, menyerang pribadi, lebih baik tidak usah memberikan komentar atau tidak perlu menanggapi apa-apalah. Karena bahkan ada orang netizen yang berkomentar mengatakan Mang Samsudin ini adalah tukang rongsok. Saya marahin, saya ingatkan ya, bagaimanapun Mang Samsudin itu sebagai pribadi harus kita hormati, sebagai manusia harus kita hormati, ya. Adapun cacat logika, nanti ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman kiranya sudi untuk menonton video ini sampai selesai. Yang pertama, cacat logika yang dilakukan Mang Samsudin itu adalah red herring fallacy. Di mana red herring fallacy ini adalah pengalihan pembicaraan yang membawa teman bicara agar teralihkan dari apa yang dia maksudkan. Misalnya nih, si A pengen nanya si ke C, si Sueb pengen nanya ke saya lah ya. Si Sueb ini nanya dalam konteks sesuatu yang disebut sendal lah. Saya bawa agar saya tidak ketahuan bahwa sendal saya ini jelek. Saya misalnya bawa isunya itu ke baju. Itu dilakukan Mang Samsudin ketika podcast kemarin dengan Dr. Richard dan siapa itulah namanya, lupa. Ketika ditanya, pokoknya nama podcastnya itu siapa itulah, entah ketika podcast dengan Dr. Richard atau dengan siapa itu namanya, lupa. Yang dimana Mang Samsudin ketika ditanya keris yang apa namanya yang dipraktekkan Mang Samsudin dengan keris yang dibuktikan atau yang ditunjukkan Marcel itu sama tidak? Lalu Mang Samsudin jawabnya, bisa dibuktikan. Yuk kita bisa buktikan, bisa lihat sendiri ke rumah. Lah ini pertanyaannya apa? Dijawab apa? Ini kan pengalihannya hingga akhirnya pertanyaan itu tidak konkret hasilnya dari pertanyaan itu. Yang seharusnya pertanyaan itu membutuhkan jawaban benar atau tidak, asli atau tidak, palsu atau tidak. Malah ini dijawab dengan, ayo bisa lihat sendiri ke rumah. Kalau jawabannya semacam itu, hasilnya bisa kemungkinan, bahkan bisa merembet ke berbagai, atau bisa jawabannya bisa banyak sekali ya. Dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang kaum sofis ketika era Yunani kuno. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan akal manusia ya. Saya pernah buat konten di sini ya, dimana di sini saya membahas 6 jenis falasi, dan yang tercatat dari Mang Samsudin ini ada 2 jenis falasi yang ini sangat berbahaya sekali. Yang pertama itu red herring fallacy, pengalihan isu. Kita lagi bahas apa, tiba-tiba ini jawabnya dialihkan ya, agar si penanya ini atau si sa'il ini terkecoh oleh jawaban ini, hingga jawaban hal tadi yang ditanyakan itu terlupakan, terbawa arus begitu. Yang kedua itu strawman fallacy. Ini kesoktahuan ya. Apabila ini dilakukan secara kesengajaan, maka ini disebut sebagai pemelintiran isu atau pemelintiran konten yang sedang dibahas. Tetapi apabila ini tidak disadari, maka ini adalah aksi sok tahu. Maka pembahasannya ini masuk kepada ucapan Socrates tadi. Nah, di manakah bukti Mang Samsudin ini melakukan strawman fallacy? Tentu teman-teman tahu ketika Mang Samsudin menjawab pertanyaan soal jinnya. Beliau mengatakan, dan kami tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Itu mengatakannya di surat An-Nas. Kata Mang Samsudin, tentu itu sangat keliru karena itu bukan surat An-Nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Itu tidak ada di surat An-Nas. Dan itu disampaikan kepada orang yang tidak mengetahui. Dan tafsir tentang An-Nas pun itu sama sekali tidak relevan dari pengertian surat yang sebenarnya. Nah, maka ini apabila Mang Samsudin melakukan ini secara sengaja, maka itu disebut sebagai pemelintiran. Kalau itu dilakukan secara tidak sengaja, artinya Mang Samsudin memang benar-benar melakukan itu karena kebodohannya. Kebodohan dalam tanda petik ketidaktahuannya lah. Begitu ya. Bodoh itu belum sampai pada pengetahuannya gitu loh. Jadi begitu ya.
Nah, maka ini disebut sebagai kesoktahuan. Begitu. Nah, sekali lagi di sini yang dibahas saya bukan pribadi Mang Samsudin. Nah, sejarah falasi ini atau cacat logika ini bisa teman-teman saksikan di debat ILC kemarin tuh banyak yang melakukan seperti itu ya. Banyak sekali. Dan kenapa saya tampilkan di sini falasi? Karena ini sangat bahaya sekali bagi kesehatan manusia. Di mana sekarang ini Marcel lagi ya. Saya orang mendukung saya ini apakah gara-gara saya ini dukung si Marcel? Padahal saya sama sekali tidak mendukung Marcel. Saya tidak di pihak Marcel, tapi saya mendukung Marcel dalam konteks tertentu. Misalnya dalam konteks Marcel ingin memberantas kebodohan atau pembodohan publik, itu saya dukung. Tetapi juga ada aktivitas Marcel atau aksi Marcel yang ini bertentangan sama sekali ya. Bertentangannya itu Marcel ini di satu sisi dia mengatakan pembodohan publik, di sisi lain dia collab dengan salah satu konten yang sama atau semacam dengan Mang Samsudin. Itu yang tidak saya sepakati. Ini saya harus mengatakan ini harus objektif ya. Dan saya juga belum lagi ingin membahas nanti tentang Marcel yang katanya tidak percaya hal gaib. Itu belum saya telusuri. Tetapi di sini teman-teman bukan mencari kesalahan. Ini diskusi publik, ini era digital. Orang menyampaikan kepada publik yang ini konsekuensinya adalah berhadap-hadapan dengan pengetahuan, dengan peradaban manusia, di mana orang-orang menyimak itu dan mengamini kemungkinan besarnya sebagai kebenaran. Padahal itu misalnya keliru begitu ya. Ya apa tidak boleh gitu seseorang berbicara untuk menanggapi itu yang sesuai dengan keilmuannya. Gitu teman-teman ya. Adapun soal red herring fallacy, kalau teman-teman tidak percaya, silakan itu baca jenis-jenis cacat logika. Di buku-buku filsafat banyak. Di buku-buku filsafat ini catatan-catatan logika falasi dari kaum sofis yang dulu dilakukan pada era Yunani kuno ya, dimana ketika itu kaum sofis berbicara sesuai kepentingan. Begitulah intinya lah ya. Dan adapun saya tidak ingin menyebut Gus Samsudin itu sebagai Gus, karena saya punya standar tersendiri tentang Gus lah ya. Karena Gus itu kan anaknya kiai, sementara saya belum tahu apakah Gus Samsudin ini anaknya kiai atau bukan. Jadi Gus itu punya ilmu atau tidak punya ilmu, berilmu atau tidak berilmu, pinter atau bodoh, pinter atau tidak pinter. Kalau dia anaknya kiai ya dia Gus. Dan Gus itu adalah pure produk kebudayaannya, dia produk dari budaya, nggak ada kaitannya dengan pengetahuan sama sekali. Dan banyak juga netizen yang memberikan komentar kepada saya dan memanggil saya Gus hanya gara-gara saya baca kitab kuning. Saya bukan Gus ya, saya bukan Gus. Dan seseorang tidak perlu menjadi Gus terlebih dahulu untuk pintar atau untuk bisa membaca kitab kuning tanpa menghakimi saya ini menguasai di dalam bidang itu. Saya hanya berbicara sesuai dengan kemampuan saya, dan saya hanya berbicara terhadap hal-hal yang saya ketahui. Artinya, saya berbicara sesuai dengan kapasitas keilmuan yang saya ketahui. Itu saja ya. Dan ini juga pentingnya bagi teman-teman untuk berbicara, berkomentar, memberikan tanggapan itu sesuai kontekstual dan sesuai dengan proporsionalnya. Apabila tidak tahu apa-apa, tidak perlu memberikan komentar yang enggak lah. Paling tidak minimalnya, jika ingin memberikan komentar itu yang hal-halnya adalah hal-hal argumentatif. Kalau tidak ada ilmunya untuk memberikan komentar, ya argumentatif saja lah ya. Tidak perlu menjelek-jelekkan dengan mengatakan Mang Samsudin rongsok atau apa itulah, tidak perlu. Ada yang komentar itu seperti saya katakan tadi, saya marahin, saya ingatkan, tidak perlu seperti itu. Karena bagaimanapun Mang Samsudin itu harus dihormati sebagai manusia. Nah, sebagai penutup di konten ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Man yadri wa yadri annahu yadri, ini juga yang pernah saya sampaikan di konten sebelumnya. Yaitu adalah orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, adalah orang alim, ulama atau filsuf lah. Dan yang kedua, ini adalah man la yadri wa yadri annahu la yadri, orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia sebenarnya tahu tapi tidak memiliki kesadaran bahwa dirinya tahu akan hal itu. Ya, ini mungkin kelas muta'alim lah ya. Kelas muta'alim itu kelas akademisi, mahasiswa, santri, kelas-kelas pelajar. Yang ketiga, ini orang yang agak mending lah. Orang yang tahu diri begitu ya. Makanya tahu diri itu penting, sampaikan kepada siapapun termasuk kepada Mang Samsudin. Man la yadri wa yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Udahlah, saya mah tahu diri aja, nggak tahu, bukan bidang saya, nggak perlu ngomong begitu. Dan yang keempat, man la yadri wa la yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu
dan tidak tahu bahwasanya tidak tahu ini orang yang paling sok tahu dan orang yang paling berbahaya bagi kesehatan akal manusia, orang yang paling berbahaya dalam sejarah peradaban bumi manusia. Ini harus benar-benar dihindari. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu tidak pernah menang debat melawan orang bodoh. Kalau kata Al-Ghazali, ketika berdebat dengan orang bodoh yang tidak argumentatif, apa-apanya itu menyerang pribadi, argumentum ad hominem, ya, menyerang pribadi itu namanya argumentum ad hominem ya dalam ilmu logika. Itu ditinggalkan saja, nggak perlu ditanggapi, ngabisin waktu, karena apa yang diucapkan itu sama sekali tidak argumentatif, apatah lagi ilmiah begitu ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya meminta maaf apabila di konten-konten sebelumnya saya menyinggung pihak-pihak tertentu. Wabil khusus saya meminta maaf kepada Gus Samsudin apabila saya telah melakukan singgungan atau Gus Samsudin melihat konten saya ini tersinggung secara pribadi. Kalau secara keilmuan, pengetahuan itu tidak ya. Secara ajaran tidak ya. Tapi secara pribadi sebagai sesama manusia yang seharusnya saling menghormati, saya meminta maaf. Siapapun, bahkan kepada siapapun ya, kita sebagai manusia adalah tetap sama saudara, dan itu kehormatan dan marwah antar sesama manusia harus saling dijaga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya ulangi sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.